Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabar ini, Pak? Baik. Baik ya, Pak? Baik, Pak. Baik. Begini, Pak. Saya mau melakukan wawancara ini, Pak, dengan Bapak. Ya, silakan. Yaitu terkait tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah kita ini ya, Pak. Dan juga sebagai pemenuhan tugas saya, yaitu di demonstrasi kontekstual 3.1 sebagai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara, Pak? Boleh, silakan. Kira-kira nanti, Pak, 12 menit ke depan kita melakukan wawancara tentang bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah kita, Pak. Oke, Pak, sudah siap, Pak? Oke, Pak. Sudah siap, Pak. Oke. Baik, saya mau bertanya kepada Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, yaitu dilema etika atau bujukan moral? Saya mengamati Ya. terlebih dahulu dari kasus yang ada dan mengumpulkan informasi sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasarkan antara benar dan salah, dan bujukan moral yang berdasarkan pada benar yang salah. Dan perlu diingat, Pak, bahwa dalam menentukan sebuah keputusan harus berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan bersama di sekolah. Oh, jadi berarti Bapak mengamati terlebih dahulu ya, Pak? Iya. Yaitu kasus-kasus yang terjadi, kemudian Bapak mengumpulkan informasi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ya, Pak? Iya. Dan selanjutnya Bapak mengetahui antara benar atau salah, atau antara benar dan salah. Begitu ya, Pak ya? Iya. Baik. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini Pak, sudah saya jelaskan, Pak, sebelumnya bahwa dalam mengambil keputusan haruslah mengacu kepada peraturan yang berlaku. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan sama-sama benar. Didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya, Pak. Kami mengambil berbagai pendapat yang masukannya dari banyak pihak. Resiko dari satu keputusan itu pasti akan ada yang tidak setuju atau tidak disukai. Walaupun bagaimanapun harus ada keputusan, maka kita harus mengambil resiko terkecil. Oke, berarti di sini Bapak mengambil berbagai pendapat atau masukan ya, Pak, Iya. daripada berbagai pihak. Iya. Kemudian Bapak mengambil sebuah resiko ataupun keputusan di mana ada pihak yang setuju, ada juga pihak yang tidak setuju. Kan begitu ya, Pak? Iya. Jadi walaupun bagaimanapun harus Bapak bikin ya keputusan sehingga permasalahan bisa dapat diatasi. Baik, selanjutnya Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama sekali saya akan mencari informasi terlebih dahulu, Pak. Ya. Saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk mewawancara dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Ya. Selain itu, dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, Ya. melihat siapa saja yang terlihat, nilai apa saja yang
bertentangan data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Strateginya saya adalah seperti disampaikan tadi, kita komunikasikan dengan yang lain, mengambil resiko terkecil dan prosedur yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan apapun dalam adat di sekitar kita. Baik, berarti Bapak melakukan langkah mencari informasi terlebih dahulu ya Pak. Kemudian datang ke lapangan, terus turun langsung melakukan wawancara kepada pihak yang sedang melakukan yang namanya permasalahan. Kan begitu Pak? Iya. Jadi di sini Bapak memilih strategi adalah seperti disampaikannya bahwasanya komunikasi dengan pihak-pihak yang lain itu sangat penting ya. Sehingga harus mampu mengambil risiko terkecil apapun, dan tetapi tentunya sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Iya. Begitu ya Pak ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan yaitu hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran Wakasek dan guru-guru senior dan pejabat di sekolah, staf, didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Di samping itu mengenal bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar atau salah, benar atau salah. Pengujian paradigma lawan benar ingin lebih efektif, meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuma sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat, justru malah terlalu banyak kepala yang membuat memakan waktu yang banyak. Maka sudah cukup diwakili dengan wakil kepala sekolah dan komite sebagai perwakilan orang tua ataupun masyarakat. Iya, berarti di sini orang Bapak sekolah kita mengambil keputusan itu yaitu dengan spontanitas ya Pak. Iya. Tergantung objek permasalahannya bagaimana di lapangan. Iya. Tentunya sambil berkomunikasi, sambil ngobrol dengan tim-tim manajemen sekolah, terutama Wakasek, guru-guru senior, dengarlah pendapatnya, begitu ya Pak ya, supaya ada keputusan bersama. Karena kalau misalnya Bapak yang membuat keputusan sendiri, tentunya akan bisa berdampak kepada yang lain. Iya. Gitu ya Pak ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Iya, Pak. Hal-hal yang merupakan tantangan yang saya hadapi Pak, mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi, jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan adalah apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Sebetulnya yang paling menantang itu untuk tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah kita ini. Saya tidak berbicara yang lain, tapi masalah kesejahteraan sampai saat ini buruh sudah sesuai UMR, namun guru dan karyawan masih jauh di bawah UMR. Bagaimana ujung tombak pendidikan itu para guru? Bagaimana ini guru-guru yang honorer belum sejahtera? Ini permasalahan bagaimana agar guru honorer bisa paling tidak sejahtera dengan setara dengan UMR kita di Sumatera Utara ini, ataupun sesuai dengan pada khususnya di Padang Lawas Utara ini. Ini tantangan bagi kepala sekolah yang saya pimpin selama saya sudah menjabat di sekolah ini, SD Negeri 10 20 60 Kosek Putih, Kecamatan Simangamat, Padang Lawas Utara. Ya.
Berarti di sini Bapak mengalami tantangan dalam pengambilan keputusan dengan menimbangkan berbagai dampak ya Pak ya. Iya. Misalnya ya seperti pendapatan daripada guru-guru juga perlu diperhatikan dalam membuat sebuah keputusan ya Pak ya. Iya. Karena memang seperti di sekolah kita lebih banyak dia guru honor daripada guru yang ASN ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, sehingga tentunya keputusan-keputusan itu kalau bisa berpihak kepada semua. Jangan berpihak misalnya kepada satu guru tertentu yang sehingga nantinya bisa membuat sekolah kita akan tidak bisa berjalan dengan baik. Oke. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya Pak. Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya langsung diselesaikan saat itu juga Pak. Namun pada masalah yang lebih besar, diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Intinya tidak ada jadwal tertentu, pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama Pak. Wow, berarti sekolah kita tidak perlu ada jadwal tertentu ya Pak. Ya. Tetapi semua itu ada masalah ringan, masalah berat itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah tentunya tidak perlu jadwal-jadwal di dalam penyelesaian ini. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya Pak, adakah seseorang atau faktor yang menjadi selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Iya, karena adanya Pak seorang CGP yang berperan aktif di sekolah yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan jajaran wakil kepala sekolah dan guru-guru, bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu kami. Kalau saya mengambil keputusan pada panutan pada Rasulullah, bagaimana beliau selalu dihadapkan pada masalah yang saya peran dengan hidup beliau yang banyak hikmah dan di setiap kehidupannya Pak. Baik, jadi faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak tentunya melalui CGP ya Pak. Iya, Pak. Kebetulan sekolah kita sudah ada CGP angkatan 10 ya Pak, 3 orang. Iya, Pak. Ya mudah-mudahan dengan saya juga dengan 3 orang kawan-kawan kita bisa membantu Bapak di dalam sama-sama mengambil keputusan di sekolah kita. Mudah-mudahan ya Pak, amin. Selanjutnya Pak, dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan etika dilema etika ini Pak? Ya, pengambilan keputusan yang saya lakukan Pak dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Pengalaman adalah guru terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Saya belajar dari berbagai pengalaman sehingga jangan sampai suatu kejadian terjadi kembali. Kita boleh sesekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata suatu kejadian. Kalau teori kan berbeda dengan praktik di lapangan. Baik, jadi tentunya banyak pembelajaran ya yang Bapak ambil daripada pengambilan keputusan, yaitu tentunya berpedoman kepada Ki Hajar Dewantara ya Pak. Ya. Mudah-mudahan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita dapat membuat sekolah kita menjadi sekolah merdeka belajar ya Pak. Sesuai dengan tuntutan daripada kurikulum. Nah, saya kira demikianlah tidak terasa waktu memisahkan kita Pak.
wawancara hari ini sungguh asik dan menyenangkan. Semua pertanyaan yang saya sampaikan tadi boleh dijawab Bapak dengan mudah. Semoga Bapak sehat selalu di dalam menjalankan tugas dan membuat keputusan-keputusan yang baik di sekolah kita ini ya Pak. Di lain waktu kita boleh berbagi pengalaman dalam memajukan sekolah kita ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya yang sudah diluangkan kepada saya. Terima kasih ya Pak. Oke, Pak. Jadi demikianlah wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 10206 Pulau Pasir Putih. Semoga dapat menginspirasi rekan CGP yang lain untuk membuat demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Sampai jumpa di lain waktu. Salam guru penggerak. Salam guru dimanapun mereka. Terima kasih.